Menikahi Janda Ting Ting. Bab 117. Sebagai seorang kakak, aku mencurahkan perhatian, kasih sayang, cinta dan berkorban demi mengangkat derajat adikku dari hinaan orang. Aku cukupi semua kebutuhan dan pendidikannya. Jika kamu ingin menggantikan posisiku, tidak perlu berjanji tapi, buktikan. Tegapkan kepalamu jika merasa sanggup. 2. Arkan menegapkan kepala dengan tegas, mempertontonkan wajah pucat penuh luka kepada Arman. Saya sanggup. Jadi tolong, restui kami ke jenjang yang lebih serius lagi. Arman berusaha untuk tetap terlihat kokoh, tegas dan berwibawa di depan pria ini, tapi jauh di lubuk hatinya, ia hampir tak bisa menguasai diri, karena pada akhirnya harus melepaskan tanggung jawab besar dalam hidupnya. Aku tidak bisa mencegah dua insan yang saling mencintai untuk bersama. Ajak dia pengajuan nikah, setelah kau mendapatkan restu ayah dan kakakmu. Entah harus mengatakan apa lagi, ketika Arman benar-benar mengajarkan hal berharga yang tak akan pernah dilupakan sepanjang hidup. Arkan mengepal-ngepalkan tangannya yang terasa dingin sejak tadi. Hingga di satu titik, ia tak bisa menahan haru dan akhirnya mendekat, memeluk Arman. Terima kasih, Bang. Maniknya memerah berkaca ketika mendengar bisikan Arkan padanya. Namun, Arman tak bicara apapun lagi. Ia hanya menepuk-nepuk punggung Arkan layaknya seorang kakak kepada adiknya. Di belakang sana, Chelsea masih bersandar pada tembok. Entah sudah berapa kali ia menyeka air mata saat melihat pemandangan ini. Ia menyesal karena sempat salah paham dengan sikap suaminya. Ya, hari itu Arman memang telah bicara serius dengan Mama Adam dengan disaksikan oleh anggota keluarga sebagai saksi agar tidak timbul kesalahpahaman ke depannya. Kembali ke hari sebelumnya, Arman mengikuti rapat khusus sebagai calon Kapolres. Dalam rapat tersebut, tim dari Bareskrim Pusat membahas tentang kasus besar yang menggemparkan wilayah Jakarta Timur. Pelaku adalah seorang aparat Interpol dan adik pelaku adalah anggota satuan militer, ungkap seorang yang sedang menjalankan presentasi. Dugaan sementara motifnya karena dendam, pelaku adalah seorang istri dari putra pemilik pabrik, yang sering mendapatkan hinaan dari mertuanya. Suaminya pun selalu berpihak kepada keluarganya dan membuat istrinya ini frustasi. Masalah seperti ini kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Memang menyalahi aturan hukum yang berlaku, tapi pemulihan mental istri adalah tujuan utama, untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lingkungan internal keluarga. Siapa tahu saja, dia mendapatkan siksaan, dan sebagainya. Arman menyimak pembicaraan itu dengan seksama dan di saat bersamaan ia sedang memikirkan Rania dan Arkan yang kabarnya sedang berada di pulau yang sama. Informasi tersebut datang dari Rusdi, tentunya. Sepertinya kasus ini cocok untuk memberikan Arkan pelajaran, batinnya. Adik pelaku ini sangat pintar merakit bahan peledak. Untuk itu, kita butuh bantuan dari satuan lain. Kenapa harus bingung? Sahut Arman pada akhirnya. Negara ini punya satuan grup 1, 2 dan 3 Kanol Passus. Saya pribadi menyarankan agar kasus ini ditindaklanjuti oleh grup 3, karena di sana mereka punya seorang kapten yang cukup mumpuni. Tim gegana kita akan mendampingi. Siapa kapten yang Anda maksud, Pak Arman? Tanya seorang jenderal TNI yang kebetulan ikut dalam rapat. Andi Arkan. Ia beralih menatap sang jenderal. Saya minta tolong kepada Bapak, minta pimpinan di sana untuk menurunkan Arkan untuk memimpin misi ini secara langsung. Saya bisa menjamin, dia akan menyelesaikan masalah ini kurang dari 24 jam. Ungkapan Arman cukup meyakinkan hingga membuat semuanya menanggapi dengan positif dan 3. Keesokan harinya rencana itu dijalankan langsung oleh pimpinan pasukan tersebut dan memanggil Arkan pulang. Di pagi yang sama pula, Arman kembali berhadapan dengan orang tua Adam untuk kedua kalinya. Namun, kali ini, ia tidak lagi diam dan mendengarkan semua bujuk rayu kepadanya.
Tante, saya sangat menghargai Anda dan Adam. Saya juga sangat bersyukur karena Anda ingin menjadikan Rania sebagai menantu, ungkapnya dengan lugas, penuh wibawa. Akan tetapi, Arman mengangkat kedua telapak tangannya. Jika ingin menjodoh-jodohkan dua orang yang tidak saling mencintai, saya angkat tangan. Tradisi seperti ini memang sudah biasa terjadi di lingkungan orang Sulawesi, tapi tidak saya pakai lagi. Sudah klise dan tidak efektif. Mama Adam menggebus napas dengan kecewa. Tapi setelahnya beliau tersenyum, kembali menatap Arman di hadapannya. Tapi, Tante mau Adam dapat orang Indonesia, kalau bisa yang sama-sama seperti kita dan Tante sangat suka sama Rania. Jangan kecewa duluan, Deng. Sahut seorang kerabat yang datang langsung dari Makassar. Banyak nih keluarga kami yang lain. Mau ki yang bagaimana bentuknya, ada mie semua. Iya sih. Kalau begitu atur saja. Tapi kalau boleh tahu, apa ada orang lain yang sudah menunggu Rania? Sampai kamu menolak Adam, men. Ada, dia sudah menunggu Rania belasan tahun. Memantau dan akhirnya sekarang saling menyukai satu sama lain. Hanya saja, sekarang saya sedang memberinya pelajaran, agar lebih siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab untuk adik saya. Kalau begitu, jangan pernikahan adikmu saja yang kamu atur, men, ungkap Mama Adam. Atur juga pernikahan untuk Adam, dia juga adik sepupumu. Saya tidak berani menjodoh-jodohkan. Tapi kalau ada yang disukai Adam, saya yang akan turun sendiri untuk mendampingi. Katakan padanya untuk pindah bekerja di Indonesia saja. Iya juga ya. Sepertinya dia memang harus pindah ke Indonesia agar lebih sering bergaul sama yang lokal. Tante khawatir kalau dia sering bergaul dengan bule-bule di Washington. Apalagi Guzel, bahaya sekali pergaulan di sana, ungkap beliau mengutarakan kegelisahannya. Obrolan itu berlangsung sekitar 2 jam. Banyak hal yang dibahas dengan serius dan akhirnya Arman menarik kesimpulan dan menentukan tujuan. Tapi, untuk sementara waktu ia tidak memberitahu Chelsea, karena sangat tahu, istrinya tidak bisa diajak kerja sama di situasi seperti ini. Jam 5 pagi, Arman dan Chelsea duduk bersama di kursi tunggu di depan ruang pemeriksaan intensif salah satu rumah sakit yang tak jauh dari rumah. Beberapa kali mereka menguap secara bersamaan, menahan kantuk yang terus menghujam sejak awal membawa Arkan mendapatkan penanganan medis pasca aksinya menyelamatkan korban penyekapan. Arman menoleh, memperhatikan Chelsea. Kenapa menatap seperti itu? Apa aku terlihat tampan berwibawa saat bicara dengan Arkan tadi? Sontak Chelsea langsung berdecak tak percaya, ketika mendengar kepedan suaminya. Wibawa opo? Mas memang selalu kelihatan berwibawa, tegas dan disiplin di depan banyak orang. Tapi sorry ya, sebagai istri, aku yang paling tahu Mas itu gimana, sebenarnya ya nggak sempurna banget. Ya, tangan Arman terulur, merangkul istrinya. Siapa lagi yang bisa menerima kurangnya aku kalau bukan istri sendiri? Tapi, aku sudah benar, kan? Semua ini juga demi kebaikan mereka, biar nanti tahan B4 enting, anti pecah, anti gores. 4. Raut cemburut itu akhirnya berubah menjadi lengkungan senyum di wajah cantik Chelsea. Mencubit perut suaminya dengan gemas, kemudian bersandar di dada bidang yang tidak selalu menjadi tempat sandaran ternyaman di dunia. Mas bisa aja. Aku kan jadi makin sayang. Alhamdulillah. Tersenyum penuh arti, Serauya mengusap-usap lengan istrinya. Kalau gitu, bisa nih Altaf part 2. Heh. Chelsea menegapkan posisinya menatap Arman dengan mata terbelalak. Baby reskrim yang itu aja masih bikin tantrum, udah mau lagi. Nanti aku baby blues. Loh, yakin gak mau? Katanya mau jadi macan ternak, mama cantik antar anak. Ya, harus lebih dari 1.
Kan enak itu, nanti kamu ngantar an 4KS 3K0 lah sekalian 2 atau 3 langsung. Gemes-gemes loh, apalagi perempuan. Chelsea melirik sambil cemberut. Memang ada caranya, biar bisa dapat an 4K perempuan. Ada, pakai gaya kura-kura, ungkap Arman lalu kembali memperlihatkan senyum manis penuh arti. Diskusi sebelum produksi itu berlangsung sembari menunggu Arkan selesai mendapatkan penanganan. Kondisinya saat ini, bisa dikatakan cukup lemah karena terkena beberapa luka, tapi, tidaklah berat bagi Arkan. Setidaknya sekarang, ia sudah mengantongi restu Arman dan tolak mundur lagi seperti dulu. Di waktu yang sama, Rania baru selesai dengan salat subuhnya. Matanya bengkak, karena memikirkan nasib perjodohan yang direncanakan sang kakak. Ia benar-benar tidak siap tapi di satu sisi tidak mungkin membantah keinginan kakaknya. Sampai detik ini, ia belum tahu kebenarannya. Arman dan Chelsea pun sepertinya enggan memberitahu. Rani. Bu Nur masuk ke dalam kamar itu, sambil membawa minuman hangat. Ibu bawa pulang wedang jahe. Minum yuk. Selesai melipat mukenanya, Rania menoleh menatap Bu Nur. Memasang ekspresi sendu dan akhirnya menangis, lagi. Bu, aku kepikiran Bang Arkan. Waduh. Bu Nur yang juga tidak tahu apa-apa, ikut terenyuh. Mendekat dan langsung memeluk Rania. Sabar, Nduk. Jangan dipikirin. Mungkin ini yang terbaik untuk kalian. Kenapa dia nggak ada kabar? Kenapa nggak memperjuangkan aku di sini? Isak tangisnya semakin menjadi-jadi, meluapkan isi pikiran selagi tak dilihat oleh Arman. 5. Dalam dekap Bu Nur, air mata Rania lurus sejadi-jadinya, setelah semalaman berdiam diri di dalam kamar, tak ingin bertemu siapapun dan tak ingin mendengarkan apapun tentang rencana perjodohannya dan Adam. Mulai sekarang, cobalah untuk ikhlas. Jalani semuanya tanpa beban, dan suatu saat nanti kamu akan meraih kebahagiaan dan melupakan kesedihan tentang dia. Pelukan itu terlepas. Rania beralih merebahkan kepalanya di atas pangkuan Bu Nur. Menatap kosong ke arah dinding kamar dan kembali membisu. Meski terlihat hening, tapi isi kepalanya masih dipenuhi tentang Arkan. Sepanjang perjalanan hidupnya, Rania tak pernah ngangka, bahwa di saat mereka benar-benar terpisah, cintanya malah bertambah besar dan tak bisa terhapuskan hanya dengan kata sabar dan ikhlas. Setelah mendapatkan kabar dari Arman, siang ini Livia mendatangi rumah sakit tempat Arkan dirawat. Ia tidak sendiri, Pak Abdul tentunya ikut datang bersamanya. Pintu ruang rawat VIP itu ia buka dengan terburu-buru, tapi tiba-tiba tertegun di ambang pintu. Melihat adiknya sedang berdiri di depan jendela, dengan kondisi tangan digips, dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan Pak Abdul langsung mendekat. Memeluk putranya dengan bangga. Alhamdulillah, kamu kembali dengan selamat, nak. Jangan berdiri dulu, ayo kita duduk saja. Pak Abdul menuntun Arkan kembali naik ke atas brangkar. Merebahkan tubuhnya dengan posisi setengah berbaring. Lain kali, kalau sudah sampai di Jakarta bilang, masa kami dapat kabar dari Arman. Aku baik-baik saja, Pak. La menoleh memandangi kakaknya yang masih berdiri di ambang pintu masuk. Kakak datang untuk menjenguk atau hanya ingin menjadi penjaga pintu? Penuturan Arkan membuat Livia berdecak. Masih sambil bersedekap dada, ia berjalan masuk dengan santainya. Ternyata kamu punya banyak nyawa cadangan. Andai waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah setuju kau jadi abdi negara. Kakakmu tidak bisa tidur semalaman karena memikirkanmu, ungkap Pak Abdul sambil melirik Livia. Dia sebenarnya sangat peduli, setelannya aja seperti ini. Hus, menyenggol sang papa dengan sikunya. Apa sih, Pak? Aku cuma kasihan aja kalau dia sampai mati konyol. Yang dia hadapi itu bom loh. Gimana gak kepikiran? Arkan terus menatap dengan ekspresi sendu. Sebelum akhirnya,
Ia mengangkat tangannya, memegang pergelangan tangan Livia. Aku berjuang untuk tetap hidup demi wanita yang sangat aku cintai. Aku. Livia menunjuk dirinya sendiri. Do you love me? Astagfirullah. Arkan memejamkan matanya sebentar, menahan rasa kesal dan keinginan untuk mengumpat. Ditatapnya kembali Livia dan Pak Abdul secara bergantian. Kak, Pak, aku akan menikahi Rania. Alhamdulillah. Pak berucap syukur sambil mengusap wajah dengan telapak tangan. Sedangkan Livia langsung terperangah. What? Kamu nikah sama adik Arman yang baru datang dari 6. Amerika itu. Bukannya kalian sudah tidak ada hubungan? Kami memang tidak pernah ada hubungan apapun. Tapi bukan berarti tidak bisa bersatu. Kenapa? Apa kakak tidak setuju? Livia, turunkan ego kamu, sambung Pak Abdul. Arkan ini sudah menyukai Rania sejak remaja. Bersyukurlah jika akhirnya mereka bersatu dalam ikatan pernikahan. Sayangi calon adik kamu, sama seperti kamu menyayangi Arkan. Aku tidak pernah bilang akan melarang Arkan menikahi gadis itu. Rania wanita berpendidikan, calon dokter dan cucu dari Andi Malarangeng, tapi apa? Raut wajah Arkan mulai serius. Ia tidak akan diam saja kalau sampai keluar hinaan dari mulut kakaknya. Katakan apa yang membuat kakak begitu ragu. Kedua tangan Livia tercengkram kuat di sisi tubuhnya, seakan ada amarah yang sengaja diredam. Seolah semua ini adalah hal yang sangat berat untuk diputuskan, meski sebenarnya yang menjalani adalah adiknya sendiri. Aku tidak ada masalah apapun dengan Rania. Aku juga tidak peduli Arkan akan menikah dengan siapa asal dia bahagia. Tapi, aku tidak suka dengan Chelsea, yang nantinya akan semakin dekat dengan keluarga kita. Melihat wajah Chelsea di setiap momen penting, membuat aku benar-benar muak batinnya. Livia. Pak Abdul menegur sembari menepuk pundak putrinya. Kenapa diam saja? Jawablah pertanyaan adikmu. Apa pentingnya restu dariku? Kalau kau mau menikahinya, nikah saja. It's okay. Ia kembali bersedekap dada, dengan ekspresi angkuhnya. Siapkan saja uang dalam jumlah besar, karena melangkahiku berarti siap untuk menanggung berapapun yang aku minta. Selesai dengan ucapannya, Livia beranjak pergi meninggalkan ruangan itu. Toh, ia sudah melihat kondisi Arkan yang ternyata baik-baik saja. Cara bicaranya memang selalu seketus itu, dan baik Pak Abdul ataupun Arkan, sudah terbiasa. Gampang. Pak Abdul mencoba untuk menenangkan. Jangan terlalu risau dengan permintaan kakakmu, ayah masih mampu. Ayah tidak perlu khawatir, tabunganku sudah cukup. Arkan kembali menghembus napas panjang. Bukan karena memikirkan besaran uang panai dan uang untuk melangkahi sang kakak. Tapi, ia khawatir jika kelak, kakaknya akan berulah. Di saat seperti ini, ia bukan hanya memikirkan tentang pernikahan, tapi juga tentang menyiapkan masa depan. Seperti rumah, kendaraan dan segala hal yang harus ia penuhi sebagai suami. Ya, memantaskan diri untuk menggantikan posisi Arman yang selama ini sangat sempurna sebagai seorang kakak bukanlah hal yang mudah. Arkan bukan hanya harus memastikan Rania bahagia, tapi juga harus menjaganya dari tingkah Livia yang kadang tak terduga. Di tempat lain, Arman memutuskan untuk menemui Adam. Tapi, kali ini pertemuan itu tidak berlangsung di kediamannya, melainkan di salah satu restoran yang tak jauh dari kantor reskrim. Adam yang baru saja kembali dari pulau, kini duduk di hadapan Arman. Situasi di antara mereka sangat jauh berbeda dari beberapa waktu lalu, karena sebelumnya ia sudah menerima telepon dari mamanya yang mengatakan bahwa Arman memutuskan untuk menikahkan Rania dengan Arkan. Mama dan Guzel, masih di rumahmu? Tanya Adam, basa-basi. Membuka pembicaraan. Masih. Cangkir di tangan kanannya, kembali diletakkan di atas meja.
Arman menegapkan kepala dan sekarang bersitatap dengan sepupunya itu. Mereka betah di Jakarta. Aku sarankan, kamu pindah bekerja di sini. 7. Saja. Bantu Chelsea menghandle perusahaan Oma. Adam kembali tersenyum tipis, lalu menunduk. Bahkan sebelum Arman membicarakan inti masalahnya, ia sudah sangat tahu arah yang mengharuskan ia untuk menjawab, iya. Tanpa membantah. Aku akan memberikan kamu posisi terbaik di perusahaan Oma, lanjutnya. Sudah belasan tahun kamu tinggal di Amerika, dan sekarang waktunya untuk kembali. Siapa tahu, kamu mendapatkan jodoh terbaik di sini, karena sekarang Rania. Untuk Arkan. Kepalanya kembali tegap, beradu tatap dengan Arman. Pada akhirnya kamu merestui mereka juga. Alhamdulillah, itu bukanlah masalah yang besar, tapi aku tidak bisa membiarkan siapapun mengatur hidupku. Aku tegaskan tidak akan pindah. Dam, apa sih yang membuat kamu seperti ini? Setelah kematian kakakmu, kau mengabdikan diri untuk merawat Guzel, padahal itu bukan sepenuhnya tugasmu. Kalau bukan aku, terus siapa yang akan merawatnya?